Pernah nggak sih ngerasa ada dorongan dari dalam diri? Kayak bisikan halus yang seolah-olah nuntun tiap keputusan kita? Mau kita sebut itu intuisi atau suara hati? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal kompas batin yang namanya hati nurani. Coba deh, ingat-ingat lagi keputusan terakhir yang kamu buat. Ada nggak suara kecil di kepala yang seolah-olah bisikin, "Yap, ini bener." Atau malah ngasih peringatan, jangan deh." Nah, suara misterius inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya hati nurani itu? Ini tuh lebih dari sekedar perasaan ya. Hati nurani itu, ya kesadaran moral kita. Semacam pengetahuan dari dalam yang aktif banget menilai semua tindakan kita. Sebelum, pas lagi ngelakuin, bahkan sesudahnya. Anggap aja ini pemandu pribadi yang udah built-in di dalam diri kita masing-masing. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Coba bayangin hati nurani itu kayak kompas batin. Fungsinya simple banget tapi fundamental. Jarumnya itu selalu nunjuk ke arah lakuin yang baik dan ngejauh dari hindarin yang jahat. Ini nih panduan paling personal yang kita punya. Terus pertanyaannya, kompas ini datangnya dari mana sih? Ada gagasan kuat yang bilang kalau ini bukan sesuatu yang kita bikin-bikin sendiri. Ini tuh kayak hukum yang udah tertulis di dalam hati kita oleh Tuhan. Semacam panggilan dari dalam diri buat ngikutin standar moral yang lebih tinggi. Ternyata gagasan soal suara hati ini bukan hal baru loh. Konsepnya udah berkembang selama ribuan tahun. Yuk kita coba telusuri jejak perjalanannya sedikit. Jadi, perjalanannya dimulai dari konsep hati di Perjanjian Lama, yang dianggap pusat keputusan moral. Lalu maju sedikit, Santo Paulus ngenalin istilah yang lebih teknis nih, namanya synedesis, yang artinya ya, kesadaran atas benar atau salahnya tindakan kita sendiri. Nah, puncaknya ada di abad ke-12, waktu para teolog ngebelah konsep ini jadi dua fungsi, dan ini pemisahan yang penting banget buat kita pahami. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba bayangin ya, sinteresis itu kayak sistem operasi moral kita. Prinsip dasar yang udah terinstal, pokoknya lakukan yang baik. Sementara itu, konsiensia itu kayak aplikasi yang kita pakai tiap hari buat mutusin, oke, haruskah gue ngelakuin hal baik yang ini sekarang juga. Jadi ini tuh penerapan praktis dari prinsip dasarnya tadi. Oke, kita udah tahu definisinya, udah tahu sejarahnya. Sekarang gimana sih cara kerja kompas ini di kehidupan nyata? Ternyata dia tuh aktif di 3 momen penting dalam setiap tindakan yang kita ambil. Prosesnya ada 3 tahap. Gini, yang pertama sebelum kita bertindak, hati nurani itu kayak lampu lalu lintas. Bisa ngasih lampu hijau alias izin, lampu kuning buat waspada atau lampu merah. Stop, jangan. Terus yang kedua, pas lagi bertindak, dia jadi kayak saksi mata yang ngawasi nilai moral dari apa yang lagi kita lakuin. Dan terakhir, sesudah bertindak, nah dia ngasih vonisnya. Bisa berupa rasa damai yang artinya good job atau rasa bersalah sebagai teguran. Nah, tapi, namanya juga kompas, bisa rusak juga kan? Gimana kalau kompas batin kita ini malah nunjuk ke arah yang salah? Yap, hati nurani itu bisa keliru. Dan penting banget buat kita ngenalin jenis-jenis kerusakannya, ini sebagai langkah pertama buat memperbaikinya. Biasanya nih ada 4 jenis kerusakan utama. Ada hati nurani yang sesat, ini tuh yang yakin banget lagi ngelakuin hal benar padahal sebenarnya salah, mungkin karena ketidaktahuan. Terus ada yang ragu-ragu, yang bingung terus dan nggak bisa mutusin ini benar atau salah. Ada juga tipe laksis atau longgar, yang nganggep remeh dosa. Mikirnya, gini doang mah nggak apa-apalah. Nah, kebalikannya ada tipe scruple, yang terlalu cemas. Kesalahan kecil aja dianggap dosa besar. Ada kutipan keren dari Santo Paulus yang pas banget soal ini. Dia bilang, aku sih nggak sadar ada yang salah sama diriku, tapi bukan berarti aku jadi benar. Wah, dalam banget ya. Ini pengingat penting buat kita. Cuma karena kita merasa benar, bukan berarti kita sudah benar. Hati nurani itu bukan hakim final. Kita tetap harus terus-menerus ngecek ulang arah kompas kita. Tapi ada kabar baiknya loh. Kompas yang rusak itu bisa dikalibrasi ulang. Kita nggak harus pasrah aja terjebak sama hati nurani yang keliru. Proses perbaikannya ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang disebut pembentukan hati nurani. Terus gimana caranya kita melatih hati nurani ini? Ya, ini proses yang aktif ya, bukan pasif. Kita bisa mengasahnya dengan bimbingan Roh Kudus, dengan rajin mempelajari firman Tuhan, dan juga penting banget nih, jangan sungkan minta nasihat dari orang-orang yang kita anggap bijak. Tentu, didikan dari keluarga dan komunitas juga membentuk banget. Tapi dari semua itu, bahan bakar utamanya cuma satu, kerendahan hati. Mau ngakuin kalau kita salah, dan mau terus belajar buat jadi lebih baik. Jadi sekarang yuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan penting yang tersisa buat direnungkan. Hari ini, kompas batin kamu lagi nunjuk ke arah mana? Dan yang lebih penting lagi, kamu yakin nggak kalau arah itu udah benar?